Salam sepak bola ya. Di video ini gue akan bahas tentang beberapa match yang baru kelar, termasuk City yang baru juara Carabao Cup tadi ya. Oke. Yang pertama kita kedua laga Serie A dulu ya, ada Inter sama Juve ya. Sebenarnya dua-duanya nggak begitu bagus, gue nggak begitu impresif nonton dua match ini ya. Dimana di sini kembali lagi Inter main apa adanya, begitu begitu hati-hatilah di sini. Cuman ya namanya lu udah mau juara, lu main hati-hati karena lu sekali lu kalah peluangnya mengecil. Cuman feeling gue ya Inter udah beda, gua nggak salah beda 13 poin dengan sisa 5-6 laga ya, harusnya udah bisa menang lah. Apalagi di sini gol tunggal Darmian ya. Habis itu Inter nggak ada lagi peluang-peluang yang benar berbahaya di match ini. Oke. Lalu kita ke match selanjutnya, ini juga sama. Antuk juga gue nonton ini, Fiorentina Juventus, yang seharusnya di atas kertas menghadirkan pertandingan yang seru. Terutama di sini seharusnya Juve bisa memberikan permainan yang cukup bagus. Tapi itu di atas kertas. Dia di lapangan jelek banget Juventus mainnya. Dan Juventus feeling gue di sini memang benar-benar gak layak menang di sini. Kita lihat dari statistik, shot on target Fiorentina 5, Juventus 1 selama 90 menit. Position, oke, Juventus menang 64%, tapi itu kebanyakan ketika mereka nguasain bola, ujung-ujungnya back pass ke belakang. Nah, ini permainan-permainan kayak gini kan yang seharusnya nggak dilakukan oleh tim sebesar Juve ya. Walaupun sebenarnya di sini pelatihnya Fiorentina memang lebih berpengalaman sih. Cuman di sini kan yang seharusnya dilakukan oleh si Pirlo adalah lu nggak harus, ya bukan salah Pirlo juga sih. Cuman seharusnya nggak memainkan Ramsey lah istilahnya, karena ketika lu mainin Ramsey di dalam suatu match Juventus, ya lu sama aja main 10 orang di lapangan, karena pemain ini bener-bener nggak cocok dengan skemanya Juve. Lu kalau misalkan lihat di cadangan, lu bisa lihat lebih mending lu mainin Arthur atau McKennie, itu lebih bermanfaat istilahnya lah ketimbang lu mainin Ramsey yang ujung-ujungnya diganti juga di menit ke-70, cuman udah terlambat ya. Gini, kalau misalkan yang bertanggung jawab ya gue rasa pemain sama Pirlo ya. Dimana Pirlo salah mainin pemain, dan pemain di lapangannya nggak bisa menerjemahkan kemauan yang ada, yaitu mengincar 3 poin. Oke? Ya, kesimpulannya di sini dua match Serie A ini gue nggak begitu impresif. Nontonnya dan ujung-ujungnya ngantuk juga nonton match ini. Lalu di Liga Inggris, MU lawan Leeds, ini juga sama. Gue nggak impress juga sama permainan United di sini. Walaupun di atas kertas mereka bisa cetak 4 shot on target, cuman nyatanya di atas lapangan ya MU kembali lagi ketika skill individunya mentok, mereka nggak punya plan B. Dan di sini kelihatan banget, walaupun di atas kertas Leeds mainin 4-1, cuman kan ketika lu bertahan mereka berubah menjadi 4-5-1. Nah, 4-5-1 inilah yang nggak bisa dimanfaatkan, nggak bisa diterobos oleh United, karena United ini sering kali kesulitan ketika bermain melawan tim yang menggunakan formasi 4-5-1. Karena dengan formasi 4-5-1 pemain ini nggak ngepres tapi lebih menjaga zonanya, zona 1-2 pemain. Nah, itulah yang sebenarnya senjata andalan United adalah umpan 1-2-nya. Cuman di sini kembali lagi ketika berhadapan dengan formasi 4-5-1 nggak jalan mesinnya. Di sini Rashford nggak jalan, Bruno nggak jalan, Daniel James nggak tahu kemana mainnya, Greenwood juga nggak kelihatan, sampai digantiin lagi oleh si Pogba. Cuman masukinnya udah telat menit ke-76 ya. Feeling gue di sini Ole udah nggak terlalu ngincer EPL ya, lebih memilih untuk mengamankan posisi runner up aja, karena kan di minggu depan feeling gue ini mereka lebih fokus ke Europa League. Karena kan kalau misalkan di Europa League bukan United yang butuh, tapi Ole butuh trofi itu untuk pengakuan, karena selama 3 musim nanganin United kan Ole belum dapat piala ya. Leeds lawan United, kesimpulan di match ini ya ngantuk banget mainnya. Oke?
Lalu kita ke match selanjutnya, ada Villarreal lawan Barcelona. Nah, ini cukup menarik, tapi cukup menariknya dalam satu hal. Di babak pertama doang sempat Villarreal gol lebih dulu lewat asisnya Pau Torres tuh. Lalu dibalas oleh 2 gol Griezmann. Nah, sampai 2 gol ini gue lihat, wah menarik nih. Di babak pertama saling bermain cukup terbuka ya, walaupun Villarreal nggak dapat bola di match ini, cuman seenggaknya mereka berani ngelawan lah. Walaupun Barca cukup bagus di babak pertama, solid mainnya. Di babak kedua, ya ngedrop. Dimana di sini Villarreal lebih keluar menyerang, Barca nggak siap. Jadi ujung-ujungnya ketika Barca dapat bola nggak bisa penetrasi ke depan, ujung-ujungnya passing lagi ke belakang. Ya, cuman istilahnya di sini Barca ya beruntung lah. Mereka dapat 3 poin penting untuk mendekati Atletico. Yang feeling gue ntar Atletico ujung-ujungnya turun juga, karena Barca masih kurang 1 match ya di La Liga ini. Oke, lalu kita ke match selanjutnya yang final Carabao Cup. Nah, di sini kan sebenarnya di preview gue udah bilang kalau misalkan Ryan Mason ini lebih memberi kebebasan kepada pemainnya, benar-benar bebas, nggak ada polanya sama sekali seperti sini mainnya. Ini bukan menggambarkan final ideal seperti City dan Spurs yang kita harapkan. Nggak beda jauh dengan Mourinho mainnya si Spurs ini. Cuman kalau misalkan di tangan Mourinho lebih bertahan ke dalam, di tangannya Mason lebih diberi kebebasan untuk pemain mau ngapain terserah deh di lapangan. Cuman kan kalau misalkan oke, pemain lo kalau misalkan individunya kayak United, kayak Madrid, itu bisa berjalan, tapi individunya Spurs lo mau lihat siapa? Yang benar-benar bisa ngontrol kan cuma Harry Kane doang. Son nggak dapat bola sama sekali di match ini. Lucas Moura pun sama. Lo Chelsea nggak kelihatan. Harry Winks, Holberg, Dyer, Alderweireld sama sekali out of perform, benar-benar jelek banget. Reguilon yang diharapkan juga sama, ngedrop. Jadi ujung-ujungnya di sini bukan City lawan Tottenham, tapi City lawan Loris. Karena City ini lebih aktif melancarkan serangan ya, walaupun serangannya seringkali cukup nggak begitu bagus juga ya, karena end passingnya pun City juga rada jelek di match ini. Ujung-ujungnya City dapat peluang, ketahan Loris semua. Jadi ujung-ujungnya di match ini ya City lawan Loris, bukan City lawan Spurs. Ya di luar golnya Laporte ya sebenarnya City pun bermain nggak begitu bagus di match ini. Gundogan nggak begitu kelihatan, Kevin De Bruyne juga sama, Mahrez, Sterling pun sama, Foden juga nggak bermain leluasa seperti biasanya. Di mana yang biasanya Foden begitu atraktif, di match ini pun sama, nggak begitu kelihatan. Untuk Spurs, ya si Mason coba melakukan perubahan, masukin Bell, masukin Sissoko, masukin Dele Alli, masukin Bergwijn, ya cuman udah telat masukin menit ke 60-an. Dele Alli, Bergwijn lebih parah lagi menit ke 84. Ini benar-benar bukti bahwa pelatih ini memang masih hijau dan memang pantas menjadi caretaker aja lah istilahnya. Bukan kalau pelatih tetap. Jadi kalau misalkan pelatih tetap dengan formasi kayak gini ya, gue nggak melihat masa depannya Spurs akan cerah. Karena benar-benar Spurs ini main benar-benar nggak ada polanya, nggak beda jauh sama Newcastle lah. Ujung-ujungnya long ball nggak jelas, bertahan nanggung, penyerangan nanggung, ya cuman pemain lebih bebas aja, nggak merasa tertekan. Ya, oke. Sekian dulu.